Lu tahu nggak, kalau ada satu gunung di Jawa Tengah yang katanya nggak boleh disebut namanya sembarangan, bukan cuma angker, tapi katanya bisa memanggil siapapun yang sombong pas naik ke sana. Ceritanya gini, tahun lalu ada 3 orang pendaki, Rio, Andre, dan Dita, yang naik gunung ini. Mereka udah sering muncak bareng, tapi kali ini beda. Mereka pengen bikin konten horor buat YouTube, jadi niat banget bawa kamera, recorder, bahkan bawa boneka buat mancing aktivitas gaib. Dari awal udah aneh. Waktu mereka sampai di base camp, penjaga pos pendakian sempet bilang, kalau naik ke sana, jangan macam-macam, jangan manggil nama-nama aneh, jangan uji nyali, banyak yang nggak balik. Tapi namanya anak muda ya, apalagi Rio dan Andre, malah jadi makin penasaran. Dita sempat ragu, tapi dia ikut juga karena nggak enak nolak. Perjalanan sampai pos 3 masih normal, cuma hawanya dingin banget padahal belum sampai puncak. Kompas sempat error, muter-muter sendiri, tapi mereka pikir itu biasa aja. Nah, mulai malam pertama di pos 4, kejadian janggal mulai muncul. Sekitar jam 1 malam, Dita dengar suara langkah kaki di luar tenda. Padahal mereka bertiga udah di dalam. Awalnya dia kira hewan, tapi langkahnya berat. Kayak manusia. Pas Dita ngintip keluar, gak ada siapa-siapa. Gak ada suara angin, gak ada binatang. Tapi bau amis tiba-tiba kecium banget. Pagi harinya, Andre malah iseng. Dia bawa boneka kecil dan naruhnya di batu besar dekat tenda. Sambil bilang, kalau bener ada yang jagain gunung ini, nongol dong. Ajak ngobrol, masuk kamera juga boleh. Dita langsung marah dan nyuruh dia berhenti. Tapi Andre cuma ketawa-ketawa. Rio juga nyuruh santai, katanya itu cuma hiburan. Tapi malam kedua, semuanya berubah. Jam 2 pagi, mereka dengar suara orang nangis. Pelan, lirih, dari balik pohon. Awalnya dikira Dita, tapi dia tidur. Rio coba keluar, tapi tiba-tiba suara itu pindah. Jadi kayak nangis di belakang tenda. Pas Rio muter, gak ada siapa-siapa. Tapi ada bekas telapak kaki telanjang di tanah, basah padahal nggak hujan. Besok paginya, Andre hilang. Mereka cari sampai pos sebelumnya, nggak ada jejak. Anehnya, semua barang Andre masih ada. Tas, sleeping bag, kamera, tapi HP-nya hilang. Mereka coba telepon dan diangkat. Tapi yang kedengeran cuma suara nafas berat dan suara Andre yang pelan banget. Tolong, jangan turun sendiri. Dia ikut. Setelah itu, sinyal mati. Rio dan Dita panik. Mereka mutusin buat turun dan minta bantuan SAR. Pas tim penyelamat naik, mereka temuin satu hal aneh. Jejak kaki Andre berhenti di tebing. Nggak ada tanda tergelincir, nggak ada bekas jatuh, cuma berhenti. Dan yang paling bikin merinding, waktu GoPro dicek, pas malam Andre hilang, jam 2.43 pagi, ada bayangan hitam berdiri diam di depan tenda. 12 menit, diam aja, lalu perlahan menghilang ke arah hutan. Tim SAR nggak pernah nemuin jasad Andre, nggak ada baju, nggak ada jejak, hilang total. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Rio upload cerita ini ke YouTube. Tapi banyak yang bilang videonya aneh. Di menit ke-13 ada suara orang bisik, "Kamu belum pulang." Padahal itu bukan suara salah satu dari mereka. Dan yang paling serem, beberapa pendaki lain yang muncak ke gunung yang sama, dengar suara laki-laki minta tolong dari dalam tanah. Pelan, tapi jelas, "Aku masih di sini." Lo tahu nggak? Sampai sekarang, nama Andre masih tercatat sebagai pendaki yang hilang di gunung itu. Tapi, konon, kalau kamu muncak di malam Jumat Kliwon dan kamu nekat manggil namanya, kamu bakal ngeliat seseorang berdiri diam, jauh di balik kabut, dan dia bakal manggil balik, "Tolong, bawa aku pulang." Kalau kamu dengar suara itu, jangan jawab, jangan noleh, jangan berhenti jalan,
turun sekarang juga sebelum kamu jadi bagian dari cerita berikutnya. Jangan lupa like dan subscriber biar kalian tidak kering cerita horor lainnya